Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Susi Perhatimas, Susi Perawat Berhati Mas, di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan topik tentang tren isu keperawatan maternitas. Pada tren keperawatan maternitas, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan tren. Tren adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadian berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya mengenai isu. Isu adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun belum jelas faktanya. Nah, di dalam keperawatan maternitas, ya, keperawatan maternitas itu sendiri adalah salah satu bentuk pelayanan profesional keperawatan yang ditujukan kepada wanita pada masa usia subur atau kita kenal dengan sebutan WUS yang berkaitan dengan sistem reproduksi, kehamilan, melahirkan, pasca melahirkan atau nifas, antara dua kehamilan, misalnya antara bayi dan bayi baru lahir berikutnya, sampai umur 40 hari, beserta keluarganya, berfokus pada pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta kemampuan dia dalam beradaptasi, baik secara fisik, psikologis, untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tren isu adalah keperawatan maternitas dalam sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktik atau mengenai keperawatannya itu sendiri, baik berdasarkan fakta ataupun tidak ada faktanya yang tentunya menyangkut aspek legal ataupun aspek etis di dalam keperawatan. Ada beberapa tren isu dalam keperawatan maternitas. Ya, pertama, tren dan isu perawatan maternitas berdasarkan komunitas. Banyak kita temui di masyarakat ibu hamil maupun ibu nifas yang mengalami kesulitan dalam merawat diri sendiri pada saat hamil maupun merawat bayi setelah melahirkan. Sebagai seorang perawat yang berkompeten di dalam bidang maternitas, kita wajib membantu kesulitan yang dialami ibu hamil maupun ibu pasca melahirkan atau nifas. Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh para ibu hamil maupun ibu nifas. Di antaranya, ketidakmampuan ibu hamil memahami tentang makanan apa yang harus dia konsumsi atau makanan apa yang harus dia hindari, terutama bagi ibu-ibu yang kira-kira hamil dengan berisiko. Ya, ibu hamil yang berisiko ini maksudnya adalah ibu yang mungkin membawa penyakit penyerta ataupun ibu yang mengalami kehamilan tetapi dengan janin ada mengalami gangguan. Ya. Yang kedua adalah kebingungan ibu nifas tentang bagaimana caranya memberikan ASI, bagaimana caranya mengeluarkan ASI, bagaimana agar ASInya berproduksi lebih banyak. Tren isu yang kedua di dalam keperawatan maternitas adalah perkembangan saat ini di era globalisasi, era elektronik ya, yang menyebabkan keperawatan di Indonesia harus juga menyesuaikan dengan perkembangan keperawatan di negara yang telah berkembang maupun negara modern. Kebetulan negara kita adalah negara berkembang, tapi banyak sekali menggunakan teknologi modern yang diharapkan nantinya bisa membantu para ibu serta petugas kesehatan dalam mengiringi kehamilannya serta persalinan pada ibu tersebut.
Ada teknologi-teknologi atau cara-cara ibu-ibu yang berkembang saat ini, antara lain adanya alat kontrasepsi implan terbaru, kemudian ada waterbirth, ada USG atau ultrasonografi menggunakan 3 dimensi, 4 dimensi, ya. Kemudian pil KB yang terbaru. Tren yang ketiga adalah tren isu tentang sistem pembayaran atau asuransi yang ada di Indonesia yang bisa dipakai oleh ibu hamil ataupun ibu pasca melahirkan untuk memeriksakan bayinya ataupun memeriksakan ibunya pasca melahirkan. Di Indonesia ada bermacam-macam asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Ya, pertama adalah Jampersal. Jampersal adalah program jaminan persalinan, merupakan jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan KB atau keluarga berencana pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir sampai dengan 40 hari. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Adapun sasaran pada Jampersal antara lain adalah pada ibu hamil, minimal 4 kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama pada trimester pertama, pemeriksaan kedua pada trimester kedua, dan pemeriksaan ketiga dan keempat pada trimester ketiga. Kemudian juga untuk persalinan, baik persalinan secara normal maupun secara operasi atau SC. Kemudian juga ibu nipas bisa sampai 40 atau sekitar 42 hari setelah melahirkan, dan bayi baru lahir ya sampai usia 1 bulan. Ada jaminan pembiayaannya yaitu meliputi pemeriksaan kesehatan, kedua pertolongan persalinan, ketiga pelayanan nipas, keempat pelayanan penggunaan KB pasca persalinan, dan kelima pelayanan bayi baru lahir. Peserta program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan, yang misalnya ditanggung oleh Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek, atau asuransi lainnya baik swasta maupun pemerintah. Pemeriksaannya berupa pertama pemeriksaan ANC selama masa kehamilan tadi yang 4 kali dalam kehamilan. Ya. Pertama, pasca trimester 1, trimester 2, dan kedua trimester 3 selama 2 kali. Persalinan normal, pelayanan nipas, pelayanan bayi baru lahir yang normal, dan pemeriksaan kehamilan berisiko tinggi. Yang keenam adalah pelayanan pasca keguguran, dan 7 persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, 8 pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar, yang ke-9 pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi, yang ke-10 adalah penanganan rujukan pasca keguguran, ke-11 penanganan kehamilan ektopik terganggu atau KET, yang ke-12 persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif, yang ke-13 pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif, ke-14 pelayanan KB pasca persalinan. Nah, pelayanan Jampersal tidak mengenal batas wilayah, artinya semua rakyat Indonesia peserta berhak mendapatkan pelayanan dimanapun berada dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Demikian materi dari saya tentang tren dan isu pada maternitas. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.